Farkhunda Malik Zada, 27 tahun, kelahiran tahun 1988, adalah seorang wanita asal Afghanistan yang taat dalam agamanya yaitu Islam. Anak yang lembut dan berpendidikan. Dia baru saja menyelesaikan gelar dalam studi Islamnya. Nama Farkhunda sendiri dalam bahasa Dari adalah berarti berkah dan kegembiraan. Farkhunda orang yang sangat kritis terhadap praktik-praktik yang menyimpang. Siang itu, 19 Maret 2015, ketika Farkhunda sedang berdiri sendirian di tengah keramaian di sekitar Masjid Shahdu Shamsira, Kabul, Afghanistan, dia menegur seorang penjaga masjid yang juga menjual jimat bernama Zainul Abidin. Zainul Abidin menjual berbagai jimat, kertas mantra, dan benda-benda yang diklaim dapat mengusir roh jahat. Praktek ini juga sebenarnya dikritik oleh banyak ulama Afghanistan. Farkhunda mengatakan kepada Zainul Abidin bahwa jimat tidak relevan dengan agama Islam dan termasuk dalam praktik penipuan. Zainul Abidin tersinggung. Dalam obrolan itu kemudian bergulir menjadi saling adu argumen. Farkhunda dengan ilmunya yang didalami tentu mempunyai dalil dan jawaban, juga pertanyaan yang kuat untuk mematahkan ocehan penjual jimat Zainul Abidin. Misi Farkhunda sebenarnya hanya satu: penjual jimat sadar dan tidak mencampur adukan Islam dengan hal-hal yang menyimpang serta kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penjual jimat merasa terpojok yang tiba-tiba melontarkan tuduhan yang fatal terhadap Farkhunda. Di tengah keramaian, penjual jimat itu menuduh Farkhunda membakar Al-Quran. Perempuan ini membakar Al-Quran. Meski tidak ada bukti bahwa Farkhunda membakar kitab suci umat Islam, tuduhan itu menyebar dengan cepat, tanpa konfirmasi dan proses tabayun. Wajah-wajah penghakimi dan mengkonfrontasi hadir, bahkan pemukulan juga terjadi. Mereka langsung menerima informasi sesat dan selewat itu bulat-bulat. Kerumunan mulai terbentuk. Farkhunda sempat membantah dengan berkata, "Aku seorang muslim, dan muslim tidak membakar Al-Quran." Farkhunda berdiri ketakutan. Dia sudah mencoba menjelaskan kepada halayak ramai. Aparat berwenang saat itu datang untuk menengahi. Mereka mengajak Farkhunda ke kantor polisi yang berjarak 1,6 km dari masjid. Tapi Farkhunda meminta polisi wanita yang bisa menemaninya, sehingga rencana ke kantor polisi tidak jadi dilakukan. Apalagi masa sudah terlanjur berapi-api dan memilih main hakim sendiri. Meski di saat polisi sudah hajar, amarah itu malah tereskalasi menjadi sentuhan fisik yang sangat kasar. Farkhunda ditendang oleh banyak manusia secara bersamaan. Ini situasi yang benar-benar Farkhunda tidak sangka. Bahkan inti argumen dengan penjual jimat menjadi kabur sama sekali. Farkhunda dijatuhkan ke jalan, diserang bersamaan, dilempari batu dan diserak. Anggota polisi datang lebih banyak untuk menaklukkan kerumunan yang gila itu. Polisi melepaskan bahkan peringatan ke udara dan untuk sementara bisa membubarkan kerumunan. Polisi lalu memindahkan Farkhunda ke Masjid Shahdu Shamsira dalam upaya untuk melindungi Farkhunda. Ketika kerumunan semakin besar, tersiar dengan cepat rumor bahwa Farkhunda bekerja sama dengan orang Amerika mulai beredar. Suatu informasi fatal yang sensitif karena Afghanistan dan Amerika punya hubungan lama yang kelam. Serta-merta massa mencoba menyerbu masjid. Untuk menyelamatkan Farkhunda, polisi mengangkat Farkhunda ke atap gedung, tapi Farkhunda malah terkena batu dan papan yang dilemparkan oleh massa. Dia tiba-tiba terpleset dan jatuh ke kerumunan. Bak gula dikerubungi semut. Massa menginjak Farkhunda ke jalan dan memukuli serta menginjak Farkhunda. Polisi tidak bisa melakukan perlawanan atau tidak melakukan perlawanan. Farkhunda dipukuli dengan tongkat dan batu di luar masjid. Kemudian diletakkan di jalan dalam keadaan lemas dan ditindas oleh mobil salah satu penyerang. Lalu diseret sejauh 100 meter. Kekerasan yang tidak seimbang, bahkan hal itu terekam oleh kamera. Setelah membawanya ke dekat sungai Kabul, massa sambil meneriakkan takbir dan slogan anti-Amerika secara bergantian memukuli Farkhunda yang sudah tidak bernyawa lagi.
beberapa penyerang merobek sebagian pakaian mereka dan menggunakannya sebagai pemantik api, lalu melemparkan api itu untuk ke Farkunda. Mirisnya, massa meneriaki takbir kala itu, termasuk ketika mengetahui Farkunda telah meninggal. Seakan mereka sudah selesai berperang dan berhasil melakukan lawan. Sungguh miris. Apakah mereka para penyerang menyesal? Sepertinya belum, karena sehari setelah peristiwa penghilangan nyawa Farkunda Malikzada, almarhumah Farkunda tetap dapat penilaian negatif. Sejumlah ulama muslim dan pejabat pemerintah Afghanistan menyatakan bahwa Farkunda telah menodai Islam untuk mendapatkan kewarganegaraan Amerika, hal yang sangat tak masuk akal. Itu bahkan dibahas pada sholat Jumat. Kepolisian melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah Farkunda benar-benar membakar Al-Quran. Walau bagaimanapun penyelidikan memang harus dilakukan karena tindakan penyiksaan telah terjadi. Hasilnya, tentu saja Farkunda tidak melakukannya. Setelah mengetahui fakta itu, protes meletus di seluruh Kabul. Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan Kabul pada 23 Maret, sehari setelah Farkunda dimakamkan. Para demonstran berbaris dari tempat serangan dimulai hingga tempat Farkunda dibuang ke sungai. Sejumlah perempuan dalam demonstrasi tersebut mengenakan topeng wajahnya yang berlumuran cairan merah. Sementara yang lain mengutuk pemerintah karena dianggap gagal membawa keamanan di Afghanistan. Pada tanggal 24 Maret, ribuan orang memprotes serangan tersebut di depan Kementerian Kehakiman Afghanistan di Kabul. Penyelidikan terhadap tuduhan kepada Farkunda juga dilakukan oleh Kementerian Haji dan Urusan Agama Afghanistan. Mereka mengumumkan bahwa mereka tidak menemukan bukti kalau Farkunda telah membakar Al-Quran. Tidak ada Al-Quran yang dibakar. Tuduhan penjaga masjid adalah kebohongan yang lahir dari rasa tersinggung dan ketakutan hilangnya pekerjaan. Polisi juga dianggap lalai dan tidak mengikuti protokol pengamanan. Serangan yang berlangsung 30 hingga 40 menit itu terjadi tanpa intervensi efektif. Banyak pelaku adalah pemuda yang terseret emosi dan tekanan kerumunan. Investigasi ini membongkar betapa tragedi ini muncul dari hasil fitnah yang ditelan mentah-mentah oleh massa. Bahkan tidak ada riwayat kekerasan dari Farkunda. Tidak ada catatan ekstremisme. Almarhumah pure orang baik. Total 49 orang akhirnya ditangkap untuk diselidiki. Setelah melalui proses pengadilan, 49 tersangka yang diadili dalam kasus tersebut, 4 orang awalnya dijatuhi hukuman karena peran mereka dalam penghilangan nyawa Farkunda. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Hakim Saifullah Mujadedi di Kabul pada 5 Mei 2015. 8 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Persidangan tersebut terkenal karena prosesnya yang singkat, hanya berlangsung selama 2 hari. Menurut Hakim Saifullah Mujadedi, 3 tersangka dalam penghilangan nyawa masih buron pada saat dijatuhkan hukuman pada 5 Mei 2015. Hukuman juga dijatuhkan pada aparat kepolisian pada tanggal 19 Mei 2015. 11 petugas polisi termasuk kepala polisi distrik setempat dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena gagal melindungi Farkunda. Sayangnya pada tanggal 2 Juli 2015, pengadilan Bandi membatalkan hukuman terhadap 4 orang yang dihukum dalam kasus tersebut. Di antaranya adalah Zainul Abidin, penjaga sebuah tempat suci yaitu masjid yang memperdagangkan dan jimat pagan, dan secara salah menuduh Farkunda membakar. Hukumannya akhirnya dikurangi dari hukmat menjadi 20 tahun penjara yang harus dijalani di penjara Volecharki. Saraf Baglani bertugas sebagai agen Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan. Dia mengaku sebagai orang yang memberikan pukulan fatal terhadap Farkunda. Hukmatnya juga dikurangi menjadi 20 tahun penjara di penjara yang sama. Abdul Bashir adalah orang yang mengendarai kendaraannya dan melindas Farkunda. Hukumannya juga dikurangi dari hukmat menjadi 20 tahun penjara. Muhammad Yakub difilmkan melempar batu besar seukuran semangka ke wajah Farkunda. Dia mengaku berusia 17 tahun pada saat kejadian.
dan harus menjalani hukuman 10 tahun karena masih di bawah umur. Keputusan ini memicu protes jalanan dan perdebatan tentang hak-hak perempuan. Banyak yang menentang hasil banding, baik dari sipil, anggota parlemen, maupun organisasi di Afghanistan. Ini bukan masalah laki-laki atau perempuan, ini masalah kemanusiaan. Farkhunda Malikzada dimakamkan pada 22 Maret 2015 di pemakaman Fansad Family. Yang unik dari pemakaman almarhumah adalah peti matinya diusung oleh para wanita yang mengenakan pakaian hitam. Suatu hal yang tidak biasa, karena jasad atau peti mati seharusnya diusung oleh para pria. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap kekerasan, fitnah, dan kegagalan negara dalam melindungi warganya. Apalagi dalam putusan banding, seorang penjual jimat yang memulai serangan terhadap Farkhunda dinyatakan bebas dalam banding. Banyak kelompok HAM menilai keringanan ini merusak rasa keadilan. Kehilangan terbesar tentu dirasakan oleh keluarganya. Ayah Farkhunda menyatakan bahwa polisi seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana mungkin bisa menyelamatkan? Bahkan seorang agen Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan saja memberikan pukulan fatal kepada Farkhunda. Para pengunjuk rasa berkampanye memasang papan pengganti rambu jalan Andarabi dengan jalan Farkhunda, tempat ia dihabisi. Perubahan nama itu kemudian disetujui oleh Kabinet Presiden Ghani. Selain itu, sebuah monumen telah didirikan untuk menghormati Farkhunda di Kabul. Farkhunda Malikzada, seorang anak perempuan dari keluarga terdidik yang lembut dan penghafal Quran, harus takluk dengan kebengisan dan hilangnya akal para manusia bersumbu pendek. Mereka yang berdalih membela kitab suci malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan korban seorang hafizah. Dari video ini, semoga jadi cerminan untuk selalu mengedepankan berpikir sebelum bertindak dan menerima kritik dengan hati dan pikiran yang jernih. Insya Allah, Farkhunda Malikzada sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi ke video simak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.